Selamat berjumpa kembali para pelajar dimanapun Anda berada di channel Matematika Club. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang persamaan kuadrat. Kenapa persamaan kuadrat? Karena persamaan kuadrat ini merupakan suatu materi yang esensial atau materi yang sangat penting karena akan berhubungan dengan banyak topik-topik pelajarannya ke depan, baik di tingkat SMP maupun di tingkat SMA nantinya, bahkan sampai ke perguruan tinggi ya. Persamaan kuadrat ini sangat begitu penting, sangat begitu dibutuhkan hampir di setiap bab matematika nantinya. Oleh karena itu, saya menganggap persamaan kuadrat ini wajib dipelajari, dipahami, bahkan dikuasai oleh setiap pelajar-pelajar yang ingin mendapat nilai lebih daripada yang lain. Ya, saya suka mengatakan bahwa matematika itu adalah suatu kegemaran yang mengasihkan bagi mereka-mereka yang tidak takut untuk berpikir. Baik, mari kita akan dalami tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A tidak boleh 0, dan A, B, dan C itu anggota bilangan real. Jadi saya katakan A tidak boleh sama dengan 0, kenapa? Karena jikalau A sama dengan 0, maka suku daripada X kuadratnya itu sudah hilang. Sehingga bukan lagi persamaan kuadrat, tetapi mungkin persamaan linear. Nah, di sini kita membagi persamaan kuadrat itu menjadi 3 bentuk yang khas. Saya mau katakan yang pertama itu adalah persamaan kuadrat murni, yang kedua persamaan kuadrat tak lengkap, yang ketiga persamaan kuadrat lengkap. Ya, masing-masing bentuk dari persamaan kuadrat ini memiliki cara penyelesaian yang khas. Ya. Baik, kita lihat yang pertama persamaan kuadrat murni. Itu bentuknya AX kuadrat tambah C sama dengan 0. Di sini nilai B atau koefisien dari X itu sama dengan 0. Kita lihat contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. X kuadrat kurang 9 sama dengan 0, 2X kuadrat kurang sama dengan 72, 64 kurang 8X kuadrat sama dengan 0, 4X kuadrat kurang 25 sama dengan 0. Penyelesaian dari persamaan kuadrat itu adalah nilai dari variabel X jika kita substitusikan ke persamaan itu, dan persamaan itu menjadi kalimat tertutup yang bernilai benar. Ya. Artinya gini, kalau X itu kita masukin, kita gantiin X kuadrat kurang 9 sama dengan 0, misalnya dengan 5, ya 5 kuadrat kurang 9 tidak sama dengan 0, berarti bukan penyelesaian. Baik, kita akan lihat penyelesaiannya. X kuadrat kurang 9 sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 9, maka X sama dengan plus minus akar 9 atau plus minus 3. Jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya negatif 3 dan 3. Yang kedua, 2X kuadrat sama dengan 72. Masing-masing ruas kita bagi 2. Menjadi X kuadrat sama dengan 36. Maka kita dapat X sama dengan plus minus akar 36. X sama dengan plus minus 6. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6 dan 6. Yang ketiga, 64 kurang 8X kuadrat sama dengan 0. Negatif 8X kuadrat sama dengan negatif 64, masing-masing ruas kita bagi dengan negatif 8, maka kita dapat X kuadrat sama dengan 8, maka X sama dengan plus minus akar 8, X sama dengan plus minus 2 akar 2. Ya. Kita menyederhanakan akar 8 menjadi 2 akar 2. Kita tahu bahwa penyelesaian matematika itu harus ditulis dalam bentuk yang paling sederhana, kecuali soal dikondisikan dengan hal yang lain. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 akar 2 dan 2 akar 2. Yang keempat, 4X kuadrat kurang 25 sama dengan 0. 4X kuadrat sama dengan 25, maka X kuadratnya kita masing-masing ruas kita bagi 4 menjadi 25 per 4. Maka X-nya plus minus akar 25 per 4, maka X sama dengan plus minus 5 per 2 atau plus minus 2 setengah. Jadi HP-nya adalah negatif 2 setengah dan 2 setengah. Di dalam persamaan kuadrat murni ini, kedua akarnya itu berlawanan. Yang satu positif, yang satu lagi negatif. Oke, itu saja persamaan kuadrat murni. Sekarang kita lihat persamaan kuadrat yang tak lengkap. Bentuknya AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Di sini nilai C atau konstantanya, C itu sama dengan 0. Kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, X kuadrat kurang 5X sama dengan 0. Yang kedua, 2X kuadrat tambah 16X sama dengan 0. Yang ketiga, 9X kurang 2X kuadrat sama dengan 0. Yang keempat, 24X sama dengan 32X kuadrat.
Kita lihat penyelesaian yang pertama, X kuadrat kurang 5X sama dengan 0, kita keluarin X-nya, kita faktorkan, X kali X kurang 5 sama dengan 0, maka dapat X yang pertama 0, dan X kurang 5 sama dengan 0, maka dapat X yang kedua sama dengan 5. Maka ikutan penyelesaiannya adalah 0 dan 5. Yang kedua, 2X kuadrat tambah 16X sama dengan 0. Kita keluarin X-nya saja, maka menjadi X kali 2X tambah 16 sama dengan 0. Maka X yang pertama sama dengan 0, kemudian 2X tambah 16 sama dengan 0, 2X sama dengan negatif 16, X sama dengan negatif 8. Jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah negatif 8 dan 0. Yang ketiga, 9X kurang 2X kuadrat sama dengan 0. Kita keluarin X yang lagi, X kali 9 kurang 2X sama dengan 0, X1 yang sama dengan 0. 9 kurang 2X sama dengan 0, negatif 2X sama dengan negatif 9, dan dapat X-nya sama dengan positif 4,5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 4,5. Yang keempat, 24X sama dengan 32X kuadrat. 24X kurang 32X kuadrat, kita faktorkan, keluarin X-nya saja, X kali 24 kurang 32X sama dengan 0, maka X yang pertama sama dengan 0, kemudian 24 kurang 32X sama dengan 0, maka kita dapat negatif 32X sama dengan negatif 24, X-nya negatif 24 per negatif 32, kita sederhanakan menjadi 3/4, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 3/4. Nah, pada persamaan kuadrat tak lengkap ini saya mau katakan bahwa 0 tetap merupakan salah satu penyelesaian. Dan memfaktorkannya pun sangat mudah, cukup dengan mengeluarkan X-nya saja. Nah, sekarang kita lihat persamaan kuadrat lengkap. Persamaan kuadrat lengkap itu bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A tidak boleh 0, B-nya pun tidak boleh 0, dan C pun tidak sama dengan 0. Persamaan kuadrat lengkap ini dapat diselesaikan dengan 3 cara. Yaitu jika akar-akarnya memang merupakan bilangan rasional. Misalnya bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama dengan memfaktorkan, kedua melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Kita ambil contoh di sini, tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut. Yang pertama X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Yang kedua X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Yang ketiga 6X kuadrat tambah 5X kurang 4 sama dengan 0. Kita akan selesaikan dengan ketiga cara tersebut di atas. Yang pertama kita lihat dengan cara memfaktorkan. Ya, nomor 1, X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Di sini nilai koefisien A sama dengan 1. Maka kemungkinan bisa langsung difaktorkan dengan mencari dua buah bilangan. Jika dikalikan sama dengan C, yaitu sama dengan 10. Dan jika dijumlahkan sama dengan B, yaitu 7. Maka kita dapat bilangan itu adalah 5 dan 2. Sebab 5 kali 2 tepat sama dengan 10. Dan 5 tambah 2 sama dengan 7. Sehingga persamaan kuadrat X kuadrat tambah 7X tambah 10 bisa langsung kita faktorkan menjadi X tambah 5 kali X tambah 2 sama dengan 0, maka kita dapat X tambah 5 sama dengan 0, maka X yang pertama negatif 5, X tambah 2 sama dengan 0, maka X yang kedua kita dapat negatif 2, jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 dan negatif 2. Nomor 2, X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Di sini juga koefisien A sama dengan 1, maka kemungkinan langsung bisa difaktorkan dengan mencari dua buah bilangan. Jika dikalikan sama dengan C, yaitu negatif 10. Jika dijumlahkan sama dengan B, yaitu plus 3. Maka bilangan tersebut adalah negatif 2 dan 5. Kenapa? Karena negatif 2 kalau dikali 5 dapatnya negatif 10 sama dengan C di atas. Dan negatif 2 kalau ditambah 5 sama dengan 3 sama dengan nilai koefisien B. Nah, sekarang kita bisa faktorkan langsung X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0 menjadi X kurang 2 dan X tambah 5. Ya, jadi X kurang 2 sama dengan 0 dapat X sama dengan 2 dan X tambah 5 sama dengan 0 maka dapat X sama dengan negatif 5, maka dapat himpunan penyelesaiannya negatif 5 dan 2. Yang ketiga, 6X kuadrat tambah 5X kurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini koefisien A tidak sama dengan 1. Ya, sebaiknya jangan langsung difaktorkan, sebab angka 6 mempunyai 4 faktor. Ya. Bisa 6 kali 1, bisa 2 kali 3, kita belum tahu yang mana. Sekarang kita cari dua buah bilangan, jika dikalikan sama dengan 6 kali negatif 4, yaitu negatif 24. Jika dijumlahkan tetap B, yaitu 5. Bilangan tersebut adalah negatif 3 dan 8. Kenapa? Karena memang negatif 3 kali 8 negatif 24, negatif 3 tambah 8 sama dengan 5. Jadi bentuk 6X kuadrat tambah 5X kurang 4 sama dengan 0, kita ubah dulu bentuknya menjadi
6x kuadrat tambah 8x, kita ambil dari faktor yang tadi, dikurang 3x, kita dapat bilangan yang di atas tadi, kurang 4 sama dengan 0. Baru ini kita kelompokkan, kemudian kita faktorkan. Kita kelompokkan menjadi 6x kuadrat tambah 8x, kurang dalam kurung 3x tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan 2x dalam kurung 3x tambah 4 kurang 3x tambah 4 sama dengan 0. Ini sudah ada faktor yang sama, maka sekaligus kita bisa selesaikan menjadi 3x tambah 4 kali 2x kurang 1 sama dengan 0. Dari 3x tambah 4 sama dengan 0, kita dapat x-nya negatif 4 per 3. Dari 2x kurang 1 sama dengan 0, dapat x-nya sama dengan setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 per 3 dan setengah. Nah, untuk lebih mempertajam pemahaman kalian tentang memfaktorkan ini, mari kita perhatikan beberapa soal berikut. Nomor 1, x kuadrat tambah 9x tambah 14 sama dengan 0. Di sini kalian harus mencari dua buah bilangan jika dikalikan 14 dan jika dijumlahkan sama dengan 7. Maka kita sudah buat itu x tambah 7 kali x tambah berapa, silahkan pikirkan sendiri dan cari dan selesaikan. Begitu juga dengan nomor 2. X kuadrat kurang 3x kurang 40 sama dengan 0, maka di sini x tambah berapa dikali x kurang 8 sama dengan 0. Berarti faktornya salah satu min 8. Kalian tinggal mencari bilangan negatif 8 itu dikali berapa supaya dapatnya negatif 40. Karena kalian akan mencari dua buah bilangan jika dikalikan negatif 40, jika dijumlahkan negatif 3. Saya rasa sudah bisa kalian lanjutkan dan selesaikan. Yang ketiga, x kuadrat tambah 3x kurang 28 sama dengan 0. Nah, di sini dicari dua buah bilangan, jika dikalikan negatif 28, jika dijumlahkan sama dengan 3. Saya sudah buat itu x tambah 7 kali x bla 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 sama dengan 0 ya. Jadi 7 itu dikali berapa supaya negatif 28, kalian tinggal isikan saja di kolom yang kosong. Begitu juga dengan nomor 4, x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Kalian cari dua buah bilangan, jika dikalikan 6 dijumlahkan negatif 5. Kalau hasil kalinya positif, maka bilangan itu pasti positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Saya sudah membuat x kurang 3, berarti negatif 3 itu dikali berapa supaya menjadi positif 6. Atau negatif 3 itu ditambah berapa supaya menjadi negatif 5. Kalian tinggal memikirkan dan menyelesaikannya saja. Untuk A yang tidak sama dengan 1, di sini ada dua soal tambahan Bapak buat. Yang pertama 8x kuadrat kurang 2x kurang 15 sama dengan 0. Ya, tentu kalian harus mencari dua buah bilangan apabila dikalikan 8 kali negatif 15 negatif 120 dan jika dijumlahkan harus sama dengan negatif 2. Maka saya membuat bilangan itu adalah negatif 12 dengan 10. Kenapa? Karena negatif 12 kali 10, 120, negatif 12 tambah 10 sama dengan 2. Berdasarkan angka negatif 12 dan 10, kalian bisa buat pengelompokan atau mengubah bentuk persamaan kuadratnya menjadi 8x kuadrat kurang 12x tambah 10x kurang 15 sama dengan 0. Ya, bisa difaktorkan lagi di sebelah kiri, menjadi dikelompokkan, difaktorkan 4x kali 2x kurang 3, tambah 5 kali 2x kurang 3, bla bla bla, sudah selesai. Begitu satu lagi, contohnya 12x kuadrat tambah 4x kurang 40 sama dengan 0. Di sini juga kalian harus mencari dua buah bilangan, jika dikalikan 12 kali negatif 40, negatif 480, jika dijumlahkan sama dengan positif 4. Bilangan itu adalah negatif 20 dikali 24, ya, dan negatif 20 ditambah dengan 24. Ini kita tinggal mengubah persamaan kuadratnya menjadi 2x kuadrat kurang 20x dan 24x kurang 40 sama dengan 0, tinggal dikelompokin, dikeluarin, maka dapatlah 3x kurang 4 sama dengan 4x tambah 8. Dengan demikian, saya berharap untuk memfaktorkan ini semua sudah jelas dan silahkan berlatih di soal-soal berikutnya nantinya. Sekarang kita lihat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, tadi kita sudah selesai memfaktorkan. Pertama-tama kita mengubah bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 menjadi x tambah p dalam kurung kuadrat sama dengan q. Jika a-nya 1, maka x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. P-nya itu ya setengah b dan q-nya itu adalah negatif c ditambah setengah b kuadrat. Jika A tidak sama dengan 1, misalnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, maka setiap ruas kita bagi dengan A menjadi X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Nantinya kita buat menjadi kuadrat sempurna menjadi X tambah P dalam kurung kuadrat sama dengan Q, di mana P-nya adalah setengah dari B per A atau A per 2B.
Dan Q-nya itu diperoleh dari perhitungan negatif C per A, itu kita pindahin ke kanan, negatif C per A ditambah BA per 2B dalam kurung kuadrat. Ya. Contohnya kita lihat yang pertama, X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Maka di sini 10-nya kita pindahin, X kuadrat tambah 7X sama dengan negatif 10. Langsung kita buat kuadrat sempurnanya, X tambah, ya, B per 2 tadi ya, 7 per 2 dalam kurung kuadrat sama dengan negatif 10 tambah 7 per 2 kuadrat. Maka dapatnya negatif 10 kita ubah menjadi negatif 40 per 4 tambah 49 per 4. Maka dapatnya X tambah 7 per 2 kuadrat sama dengan 9 per 4. Ya. Maka X tambah 7 per 2 kuadrat sama dengan 9 per 4. X tambah 7 per 2 saja sama dengan plus minus akar 9 per 4. Sama dengan plus minus 3 per 2. Maka X1-nya kita dapat 3 per 2, itu 7 per 2 pindah kurang 7 per 2, negatif 4 per 2, negatif 2, dan X2-nya negatif 3 per 2 dikurang 7 per 2, negatif 10 per 2, dapatnya negatif 5. Jadi HP-nya sama dengan negatif 5 dan negatif 2, sama seperti hasil memfaktorkan di atas tadi ya. Yang kedua, X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0, X kuadrat tambah 3X sama dengan 10. Nah, kita langsung masukkan ke kuadrat sempurna, X tambah 3 per 2 kuadrat sama dengan 10 tambah 3 per 2 kuadrat. 10 tambah 9 per 4, maka kita ubah menjadi 40 per 4 tambah 9 per 4 menjadi 49 per 4. Jadi X tambah 3 per 2 saja sama dengan plus minus akar dari 49 per 4. X tambah 3 per 2 sama dengan plus minus 7 per 2 ya. Maka kita dapat X1-nya 7 per 2 dikurang 3 per 4 menjadi 4 per 2 sama dengan 2. X2-nya negatif 7 per 2 dikurang 3 per 2 negatif 10 per 2 sama dengan negatif 5. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 5 dan 2, sama seperti hasil memfaktorkan di atas. Yang ketiga, 6X kuadrat tambah 5X kurang 4 sama dengan 0. Di sini A tidak sama dengan 1, maka setiap ruas satu persamaan itu kita bagi 6 menjadi X kuadrat tambah 5 per 6X kurang 4 per 6 sama dengan 0. Masukkan ke kuadrat sempurna, X tambah 5 per 12 dalam kurung kuadrat sama dengan 4 per 6 plus 5 per 12 kuadrat. Nanti diproses seterusnya, maka dapatnya nanti plus minus 11 per 12. Sehingga X1-nya 11 per 12 kurang 5 per 12, 6 per 12 sama dengan setengah. Dan X2-nya negatif 11 per 12 dikurang 5 per 12 sama dengan negatif 16 per 12 sama dengan negatif 4 per 3. Jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 per 3 dan setengah. Sama seperti hasil memfaktorkan di atas tadi. Nah, sekarang kita mau bahas dengan rumus ABC. Rumus ABC ini sesungguhnya berasal dari melengkapkan kuadrat sempurna. Mari kita lihat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini kita membuat menjadi melengkapkan sempurna dibagi A. Maka X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. X kuadrat tambah B per AX sama dengan negatif C per A. Masukkan ke kuadrat sempurna menjadi X tambah B per 2A dalam kurung kuadrat sama dengan negatif C per A tambah B per 2A dalam kurung kuadrat. Maka dapatnya di sebelah kanan min C per A tambah B kuadrat per 4A kuadrat. Samakan penyebutnya menjadi B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Sehingga X tambah B per 2A dalam kurung kuadrat sama dengan B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Kita lanjutkan. Jadi X tambah B per 2 saja sama dengan plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Dan didapat X12 itu min B per 2 kita pindahin min B per 2A plus minus ya, akar yang bagian atasnya tetap B kuadrat kurang 4AC, di bawahnya sudah keluar menjadi 2A. Penyebutnya sudah sama-sama 2A, maka kita dapat X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Inilah yang disebut dengan rumus ABC ya. Kita akan lihat bagaimana penggunaan rumus ABC dalam menyelesaikan soal persamaan kuadrat. Kita lihat yang pertama, X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Di sini A sama dengan 1, B sama dengan 7, C sama dengan 10. Langsung aja kita pakai rumus di atas, X12 sama dengan minus B berarti minus 7, plus minus akar B kuadrat berarti 7 kuadrat, kurang 4 kali A, 1 kali C, 10. Per 2 kali A, itu 2 kali 1. Maka kita dapat negatif 7 plus minus akar 9 per 2. Sama dengan
Negatif 7 plus minus 3 per 2. Maka X1-nya negatif 7 tambah 3 per 2. Negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Dan X2-nya negatif 7 kurang 3 per 2 sama dengan negatif 10 per 2 sama dengan negatif 5. Maka dapat himpunan penyelesaiannya negatif 5 dan negatif 2. Ya. Yang kedua, X kuadrat tambah 3X kurang 10 sama dengan 0. Di sini nilai A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan negatif 10. Maka X12-nya kita dapat sama dengan negatif 3 plus minus akar 3 kuadrat kurang 4 kali 1 kali negatif 10 per 2 kali 1. Dan kita dapat X12-nya negatif 3 plus minus akar 49 per 2. Negatif 3 plus minus 7 per 2. Maka X1-nya minus 3 tambah 7 per 2, 4 per 2 sama dengan 2, dan X2-nya negatif 7 dikurang, negatif 3 kurang 7 per 2, negatif 10 per 2, dapatnya 5, maka negatif 5, maka dapatnya penyelesaiannya adalah negatif 5 dan 2. Oke, kita lihat nomor yang ketiga, 6X kuadrat tambah 5X kurang 4 sama dengan 0, di sini A sama dengan 6, B 5, C-nya negatif 4, maka X12 sama dengan negatif 5 plus minus akar dari 5 kuadrat kurang 4 kali 6 kali negatif 4 per 2 kali 6 sama dengan negatif 5 plus minus akar dari 25 tambah ya 96 ya, per 12 sama dengan negatif 5 plus minus akar 121 per 12. Maka X12 sama dengan minus 5 plus minus 11 per 12. Maka X1-nya negatif 5 tambah 11 per 12. 6 per 12 sama dengan setengah. X2-nya negatif 5 kurang 11 per 12 sama dengan negatif 16 per 12 sama dengan negatif 4 per 3. Maka dapat himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4 per 3 dan setengah. Ya, dengan demikian penggunaan rumus ABC sudah dapat Anda pahami ya. Meskipun kita memang sengaja memilih soal-soal ini yang sederhana bukan yang rumit dengan tujuan untuk bisa memahami konsep dengan baik. Karena kalau konsep sudah didapat, soal seperti apa sukarnya pun mestinya dapat dikerjakan. Di sini ada beberapa soal untuk feedback kepada siswa semua. Di sini ada soal nomor 1 sampai nomor 6. Silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika ada tidak jelas, boleh ditanyakan kepada saya sendiri. Nah, saya mau katakan persamaan kuadrat ini sangat luas ya. Selesai ini nanti akan ada beberapa topik lagi juga yang menyangkut persamaan kuadrat. Misalnya diskriminan ya. Diskriminan dari persamaan kuadrat itu untuk menentukan jenis-jenis akarnya. Dan diskriminan juga nanti sangat dibutuhkan untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Setelah itu nanti akan ada lagi bagaimana hasil jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini ada banyak sekali soal-soal yang keluar untuk UNPTN maupun soal UN ya. Bahkan untuk soal-soal masuk ke tes ke sekolah-sekolah favorit, soal ini banyak diambil dari sini. Dan bagian terakhir nanti dari persamaan kuadrat ini adalah bagaimana menentukan persamaan kuadrat yang jika akar-akarnya diketahui. Itu nanti akan kita pelajari setelah selesai bab ini. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada seluruh pelajar dimanapun Anda berada. Silahkan dipelajari dengan baik untuk membangun masa depan yang baik, karena pepatah berkata, mengenal dan berkenalan dengan berbagai macam persoalan matematika merupakan langkah awal menuju kesuksesan. Karena kita tahu hari-hari ini tes kemanapun Anda akan berhadapan dengan matematika. Tes kemana saja Anda akan berhadapan dengan matematika. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyukai matematika. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya.